Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Pagralam. Saya dari mahasiswa Stikom Negeri Banyuwangi. Saya akan sedikit memperkenalkan mengenai front end. Atau yang orang-orang tahu, front end itu tampilan yang langsung kita temui secara langsung ketika kita membuka website. Oke, sebelum itu kita melakukan instalasi Node.js terlebih dahulu. Kita bisa download di Google dengan mengetikkan Node.js. Kita pilih pilihan download. Nah, di sini ada instalasi untuk Windows, macOS, atau source code. Nanti kita menggunakan yang versi terakhir. Nah, di sini saya sudah menginstal Node.js-nya. Sebelum kita mulai mengcoding, kita cek dulu versi Node.js-nya dengan cara Windows plus R. Kita ketikkan cmd. Setelah itu kita masukkan perintah node spasi minus minus version. Enter. Nah, di sini kita menggunakan Node.js versi v21.6.2. Oke, setelah kita sudah tahu versi Node.js-nya versi berapa, kita akan mulai coding. Saya mulai dari membuat folder terlebih dahulu untuk tempat coding nanti. Nama folder bebas. Di sini saya menggunakan nama folder front end 1. Oke. Foldernya dibuka. Oke, masih kosong. Nah, ketika sudah masuk ke Visual Studio Code, kita ke menu terminal. Terminal ada di atas pojok sebelah kiri, titik 3. Ini bisa diklik terminal, new terminal. Setelah itu kita masukkan perintah npm create. Setelah itu tekan enter. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini untuk project name kita beri nama kuliah. Setelah itu kita enter lagi. Nah, di sini ada pilihan framework. Kita menggunakan React. Enter lagi. Setelah itu kita pilih JavaScript. Nah, di sini untuk kali ini setelah itu kita masukkan nama project name kita tadi, yaitu adalah CD kuliah. Oke, kita tekan enter. Setelah itu masukkan lagi perintah npm install. Kita tunggu dulu. Untuk kecepatan downloadnya tergantung koneksi wifi ya kawan-kawan. Kita tunggu. Oke, instalasi telah berhasil. Setelah itu, nah di sini kita buka folder kuliah tadi. Nah, di sini sudah tertera beberapa folder dan file. Oke, setelah itu kita masukkan perintah lagi, yaitu adalah npm run dev. Kita enter.
Oke, setelah itu kita bisa cek sebentar untuk hasil install tadi. Nah, ini adalah React yang akan kita gunakan nanti untuk tampilan frontend kita nanti. Oke, kita lanjut, kita kembali ke Visual Studio Code. Oke, setelah itu kita akan membuat, sebelum itu kita buat folder komponen di dalam src. Oke, kita klik new folder, kita tulis komponen. Oke, setelah itu di dalam folder komponen kita buat lagi dua file, yaitu file header dan file utama, yang mana formatnya sudah JSX. Oke, pertama kita buat file header, diusahakan huruf pertama selalu diawali dengan huruf besar. Oke, header JSX. Nah, di sini agar kita lebih cepat, oke, di dalam file header tadi untuk lebih cepat kita lakukan shortcut dengan ketik SFC, setelah itu tekan enter. Nah, di sini kan keluar perintah seperti ini. Nah, untuk berikutnya di depan kita ketikkan header, samakan dengan nama file kita tadi, header. Setelah itu kita buat tulisan header. Oke, kita lanjut membuat file berikutnya, yaitu file utama, tetap di dalam folder komponen. Seperti yang tadi, diusahakan diawali dengan huruf besar. Oke, sama seperti tadi, kita gunakan shortcut agar lebih cepat. Oke, setelah selesai kita ketikkan perintah seperti ini, kita buat folder baru tetap di dalam folder komponen tadi yang namanya di dalam folder src tadi yang namanya folder page. Nah, di dalam folder page ini tadi kita buat folder dengan nama home CSI. Nah, seperti biasa kita gunakan shortcut agar lebih cepat. Nah, fungsi dari home ini tadi untuk memanggil bagian header dan utama yang sudah kita buat tadi. Jangan lupa untuk namanya jangan samakan dengan file yang kita buat tadi. Terus sebelum itu kita tetap lakukan
pemanggilan dengan cara import header, enter, secara otomatis akan keluar. Oke. Setelah itu untuk melihat hasil dari yang udah kita coba tadi, kita masuk ke file main.csx. Nah, di file main.csx ini sendiri kita tetap melakukan pemanggilan. Ini file app, kita matikan terlebih dahulu saja, tidak apa-apa. Oke, file app sudah tidak aktif. Berikutnya memasukkan, tuliskan jangan lupa kita import home-nya tadi untuk melakukan pemanggilan. Oke. Setelah selesai, untuk melakukan cek hasil dari pengaplikasian tadi, kita masuk lagi, bisa langsung masuk ke thread yang sudah kita buka. Nah, seperti tadi kita sudah coba, header dan bagian utama sudah keluar, hasilnya seperti ini. Oke, baik, untuk contoh yang berikutnya kita akan memunculkan lagi logo yang tadi. Kita bisa masuk ke menu ke file app.csx. Kita copy saja langsung dari div sini ke div bawahnya. Kita Ctrl C atau copy. Setelah itu kita masuk lagi ke file utama. Nah, itu tadi dipastekan di bawah tulisan bagian utama. Oke. Setelah selesai terpaste, kita agak majukan terlebih dahulu. Kita blok saja, kita tab. Untuk penggunaan kita hanya menggunakan yang paling atas saja. Jadi untuk yang bawah bisa kita hapus. Setelah itu kita kembali lagi ke file app.csx. Kita copy juga untuk import file logonya tadi, untuk agar berhasil melakukan pemanggilan. Kita kembali lagi ke file utama. Kita taruh di paling atas. Oke. Setelah selesai, kita bisa cek lagi di tempat tadi. Nah, logonya kembali lagi muncul dengan tulisan tetap ada, header dan bagian utama, dan logo kembali muncul. Oke, setelah itu berikutnya ini kan tadi tampilannya masih dengan warna tulisan cukup hanya putih saja. Untuk agar tampilan lebih menarik, kita bisa ambil contoh. Mungkin kalian bingung, bisa ambil contoh di website W3 School. Di sini ada beberapa contoh yang cukup menarik. Kalian klik saja W3 School. Ini dia paling atas. Kita pilih HTML. Kita pilih HTML CSS. Nah, kita gunakan yang di dalam inline CSS. Ini dia example. Kita copy saja semuanya. Kita copy. Setelah itu kita kembali ke Visual Studio Code. Bisa kita masukkan di bawah div tadi. Kita paste saja. Kita rapikan.
Oke, setelah selesai kita copy dan pastekan di sini, kita cek lagi hasilnya. Nah, kosong kan? Ketika kosong, kalian jangan panik. Nah, di sini adalah kuncinya. Kita kembali ke Visual Studio Code. Yang tadi kan yang kita copy adalah HTML. Ada satu yang harus diinstal, kita masuk ke extension paling bawah. Kita ketikkan HTML to JSX. Nah, ini dia rahasianya. Saya di sini sudah selesai melakukan install, klik saja install. Setelah selesai menginstal, kita kembali lagi ke file utama yang tadi. Nah, untuk mengaplikasikan HTML to JSX tadi, contoh tadi kita blok terlebih dahulu keduanya. Setelah itu kita klik kanan pada mousepad ataupun mouse. Setelah itu di sini muncul pilihan convert HTML to JSX. Kita klik saja. Oke. Setelah itu kita cek kembali. Nah, di sini udah keluar warna biru dan merah. Itu tadi sedikit contoh untuk pemberian warna agar mungkin lebih menarik. Nanti bisa kita kembangkan kembali. Terima kasih. Kita ketemu ke praktikum berikutnya. Assalamualaikum.